Oke, hai, selamat datang di channelku Tarot Funju. Apa kabarnya Pure Soul? Wah, kita akan pilih-pilih kartu lagi by the way. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik ya, amin. Nah, tema kali ini tuh tentang judulnya penilaian mereka terhadap kamu sekarang ini. Ya, setelah kamu nonton ini, energinya sebenarnya timeless, bisa dilihat kapanpun, cuman ini berlaku mungkin awal Mei ya, atau mungkin akhir-akhir April ini gitu loh. So, aku akan mulai di sini. Jadi, sebelum memulai, aku ingatkan kembali, ini sifatnya ya general reading, artinya masih pembacaan umum. So, kamu harus wise dalam mencerna energiku, karena energinya bisa kebolak-balik, bisa mungkin juga belum tepat untuk kamu ya, ada mungkin sedikit-sedikit yang ada, cuman jangan jamin patokannya dengan tarot gitu. Energinya sih untuk having fun aja gitu ya sayang ya. Jadi untuk itu kita akan mulai aja kali ya. Oke, aku mulai dari pel pertama ya. Sebelum mulai pilih kartu dulu nih, pel pertama, pel kedua, pel ketiga gitu. Aku saranin sih milih pelnya satu aja ya, jangan berlebihan. So mungkin boleh untuk ini siapa, untuk ini siapa, boleh aja. Oke, aku mulai dari pel pertama dulu. Oke, halo untuk pel pertama ya, thank you yang udah nunggu. Akhir-akhir ini aku jarang bikin video. So untuk pel pertama di sini ada Seven of Coin. Jadi kita akan langsung aja ya, bagaimana sih penilaian mereka terhadap kamu. Nah, kartunya udah aku shuffle by the way, tanpa aku pilih-pilih ya. Oke, ini banyak banget kartu untuk kamu. Kita akan buka sedikit ya, analisis sedikit sampai di energi ini aja. Nanti ini ya, soalnya ini banyak banget. Oke, aku akan buka satu-satu ya. Di sini ada Six of Coin. Oke, kita akan tebarkan kartunya dulu, say. Oke, penilaian mereka terhadap kamu sekarang ini. Penilaian siapa ya? Mungkin teman-teman sosmed kamu, teman kerja, atau mungkin keluarga kamu kali juga bisa di sini ya. Terserah, pasangan kamu juga bisa. Ya, intinya energi secara keseluruhan gitu loh. Oke, udah kelihatan nih. Oke, aku cerna dulu ya, say. Oke, pel pertama ini sebenarnya sih kalau dari tanggapan orang terhadap kamu sekarang ini tuh, mereka melihat kamu itu banyak pikiran gitu loh akhir-akhir ini ya. Ada energi yang dimana mereka ngelihat kamu itu kurang pede gitu akhir-akhir ini, kurang percaya diri, atau lebih tepatnya mungkin kamu kebanyakan mikir, lagi banyak pikiran mungkin akhir-akhir ini. Atau mungkin dari ya sosial medianya kamu, entah kamu sering update sosial media ataupun enggak ya, ataupun mungkin kamu jarang ya untuk main sosial media, I don't know ya. Mereka ngelihat kamu secara keseluruhan dari energi luar dulu aja ya, maksudnya orang yang belum kenal kamu, mereka ngelihat kamu itu cukup misterius, energinya ada sedikit kayak gitu ya, atau mungkin sulit ditebak, atau mungkin bisa jadi juga orang kayak suka menerka-nerka energi kamu itu, nggak mudah untuk ditebak gitu loh. Ini secara orang yang masih belum kenal kamu gitu. Dan ada juga energi yang udah kenal kamu, entah keluarga ya atau pasangan gitu. Mereka melihat kamu untuk part pertama ini, kamu itu lebih cenderung terlalu keras terhadap diri kamu gitu loh ya. Kamu terlalu keras terhadap mungkin ya memikirkan ekspektasi mereka gitu loh. Kamu terlalu banget pengen nampung ya ekspektasi mereka, dan kamu pengen semuanya itu ketampung gitu, semuanya itu terselesaikan dengan ekspektasi gitu loh. Apa ya? Gini nih, kalau misalnya aku lupa, jarang update video jadi lupa tutur kata gimana yang bagus. So yang pasti di sini ada Six of Pentacles. Mereka
kalau orang yang kenal kamu ya, mereka itu berharap lebih gitu loh terhadap kamu ya. Mereka berprasangka kamu itu mungkin masih banyak duitnya gitu loh, masih aman, atau mungkin kamu masih bisa cari duit lagi gitu. Padahal kamu udah capek batin ya semuanya di sini tuh. Ada four of swords, kamu capek pikiran, capek batin gitu loh. Ya, ya gimana? Keluarga kan kebanyakan banyak berharap ya di sini. Banyak berharap, doa yang baik. Ini bagi keluarga yang enak ya, yang maksudnya yang selalu baik mendoakan kamu. Tapi kalau keluarga yang agak gimana gitu sama kamu, mereka ngeliat kamu pasti nggak bisa gitu loh. Mereka kayak cenderung meremehkan kamu gitu ya, orang terdekat atau mungkin agak gimana gitu ngeliat kamu. Then of one, mereka kayak sedikit meremehkan kamu sih ini. Kalau misalnya kamu nggak terlalu dekat banget sama mereka, kalau mereka kurang deket sama kamu atau belum memahami kamu gitu loh, mereka meremehkan banget kamu gitu ya. Kemudian penilaian mereka terkesan kamu itu tertutup akhir-akhir ini ya, orangnya nggak pedulian, cuek gitu, masa bodoh gitu loh. Mungkin bisa jadi energinya kamu antisosial akhir-akhir ini jarang keluar kamar, atau mungkin sekedar kerja pulang kayak gitu doang gitu ya, nggak mau ngumpul-ngumpul halal bihalal atau apa gitu ya. Ini energinya sebagian juga, nggak secara keseluruhan. Soalnya nih for sure nih kamu tipe yang pengen main aman itu, nggak pengen cari ribut ya, nggak pengen ada masalah di dalam hidup kamu gitu. Itu sih. Oke, di sini release of the boat, let go of fear. Jadi penilaian mereka terhadap kamu ada juga kamu itu punya rasa takut yang tinggi ya. Mungkin bisa jadi juga kosakata kamu kok semakin irit ya akhir-akhir ini, atau mungkin cuman balas iya doang gitu template doang balas kamu, nggak ada inisiatif untuk ide-ide semangat gitu. Kamu kurang semangat bagi mereka ya penilaian mereka terhadap kamu. Kemudian kamu emang terlalu keras terhadap diri kamu ya, sehingga kamu tuh kayak lupa cara untuk memeriahkan diri sendiri gitu loh, atau lupa untuk cara bikin mood kamu itu baik gitu. Kamu berharap juga sih pengen mood kamu itu dibaikin sama orang, tapi sebenarnya kamu bisa baikin mood kamu sendiri gitu. Dengan apa ya? Dengan hal yang kamu suka. Cuman kamu agak sedikit mengesampingkan itu gitu loh. Nanti aja deh gue kayak gini gitu. Kamu terlalu keras terhadap diri kamu gitu ya. Mereka kadang ngelihat kamu itu sebenarnya bisa gitu loh ngumpul sama mereka atau gabung sama mereka, tapi kamu kok main aman gitu. Mungkin main aman duitnya kamu mungkin semakin perhitungan terhadap duit, perhitungan terhadap waktu gitu. Mereka melihat ya gitu, kamu kok semakin itu ya gitu, jarang ngumpul gitu sih. Tapi sebenarnya ada sisi positifnya juga. Mereka ngeliat kamu ya, kamu elegan gitu ya, tipe pribadi yang ada lah manners yang baik gitu ya, elegan, yang tampilannya itu oke, perfect. Kamu fashion juga orangnya ya di sini, pandai dalam berpakaian gitu. Mereka suka ngeliat kamu itu, dan passion kamu juga sabar juga orangnya gitu ya. Kebanyakan pertama ini adalah golongan darah O mungkin, atau A ya di sini, atau AB gitu. Kenapa nggak ada B kak? Ya aku ngerasa belum ada B gitu ya, itu yang lebih kuat nih. I'm with the rest of the family. Sebenarnya kenapa ya orang ngelihat kamu itu kayak kamu tuh ngerasa kesepian gitu. Kamu tuh apa ya, paling tidak kumpul sama family cuman sebentar doang gitu, pas hari-hari tertentu aja gitu. Jadi mereka ngeliat kamu nih, entah itu pamannya kamu, tante kamu gitu, atau siapa ya di sini, kamu hanya sekedar ya untuk official aja ya. Paham gak sih official aja itu artinya kayak jarang ngadu keluhan kamu, ngapain aja seharian jarang ngadu, jarang ngasih embel-embel
apa ya, ngejual kesedihan sama keluarga, enggak. Kamu tuh tipe yang sekedar official aja. Contoh nih, "Ma, aku butuh duit mah," gitu, atau mungkin kamu pulang untuk lebaran aja gitu. Ya, kamu pulang untuk mungkin ngambil barang-barang aja kayak gitu sih. Ya, jadi orang ngeliat kamu itu nggak terlalu intimate ya. Intim, orangnya sekedar ya udah gitu aja. Dan ada juga mungkin ini energinya secara asmara ya. Asmara, penilaian mungkin pacar kamu atau gebetan, PDKT atau istri, suami mungkin kali ya. Kalau udah berumah tangga, kamu tuh orangnya, kalau udah kenal kamu orangnya penyayang banget. Ya, kamu bener-bener unlimited banget orangnya, maksudnya susah didapatkan. Kalau udah sayang sama orang ya bucin banget gitu loh. Istilah kata, kamu mendahulukan istri kamu dulu, suami kamu dulu, anak kamu dulu, keluarga kamu dulu, daripada ya mereka gitu. Emang pentingnya ini gitu. Kamu orangnya berdedikasi dalam kesetiaan tentang cinta gitu loh. Oh my god. Lanjut nih, bagaimana penilaian mereka terhadap kamu untuk pertama? Aku akan tebarkan lagi sesi kedua. Soalnya kartunya banyak banget guys. Oke, akan susun dulu yang rapi, karena aku orangnya OCD ya, nggak bisa berantakan gitu. Enak kali ya, rapi gitu. Oke. Penilaian mereka terhadap kamu, ini udah ketebak. Oke. Kenapa ada piring juga? Oke, ada mobil nih. Oke. Ada kali. Oke. Bentar ya. Aku akan ngambil energi dulu dan menganalisis energi kartunya. Oke, lanjut nih. Jadi aku ngerasa mereka itu masih mungkin menilai kamu itu energi sabarnya itu kuat gitu loh. Masih ada energi sabar yang kuat gitu. Entah kenapa ya, aku ngerasa ada energi validasi nih untuk pertama. Kamu itu banyak dikelilingi oleh keluarga besar gitu loh, yang masih notice kamu, masih aware sama kamu gitu loh. Ya, mereka juga agak prihatin sama kamu sih sebenarnya. Cuman kamu itu tipe yang gak mau berlebihan dalam diprihatin gitu loh. Mungkin kamu punya energi batasan gitu loh, boundaries. Ya, kamu nggak pengen juga mungkin nyusahin keluarga kamu gitu, atau mungkin bisa jadi juga kamu emang tipenya emang mandiri gitu. Tuh, letting go. Ada beberapa sebagian energi, mungkin aku ngerasa energi pertama ini keluarganya agak toksik ya, sorry to say ini. Ya, kamu punya keluarga banyak gitu. Ya, di sini banyak mengenali kamu, banyak orang yang kayak prihatin, cuman nanya soal kamu ini cuman sekedar mungkin ada perlunya aja gitu. Tuh ya. Aku ngerasa pertama ini tipe yang banyak keluarga gitu loh. Paham gak sih? Beberapa keluarga banyak gitu ya. Bukan tipe yang enggak mementingkan keluarga kamu ini. Tapi orang mementingkan keluarga dan kamu adalah orangnya gitu ya. Cuman kamu tipe ya punya boundaries nih. Kamu pengen letting go sama apa ya, treatment keluarga yang kurang enak menurut kamu gitu lah. Gosip, penilaian orang terhadap kamu. Sorry ya, kalau misalnya kamu masih muda nih, pertama masih umur 20-an, mereka ngeliat kamu itu kamu fokus dengan cinta doang. Sorry banget nih, kayak lupa sama waktu, lupa sama cita-cita gitu, nggak ada fashion hidup gitu ya. Sorry banget nih, mereka ngeliat kamu pertama mah bucin doang, pertama mah mikirin si itu doang mah gitu, mikirin cepet nikah doang gitu ya, mikirin si pacarnya itu doang gitu. Banyak ya, ada beberapa omongan dari mereka, kamu itu sibuk dengan pacaran doang gitu, atau mungkin ya kamu punya punya ambisi untuk mungkin mempercantik diri, merawat diri hanya untuk dilihat gebetan gitu ya di sini.
Ya banyak ya orang yang banyaknya cantik-cantik, yang keren-keren hanya untuk diperlihatkan sama lawan jenis, bukan mikirin apa ya, cita-cita. Ya sorry tuh saya banget nih, banyak aku ngeliat orang yang biasa aja tapi duitnya banyak. Ya dia nggak mikirin skincare, dia nggak mikirin apa, tapi dia ngerasa duitnya banyak. Aku ngerasa banyak kayak gitu sih. Sorry banget nih, tapi ini energi sebagian ya. Dan kamu tuh punya mimpi ya. Bagi mereka kamu itu tipe yang punya banyak impian kamu sorry banget besar ya. Bagi mereka terkadang mereka agak meremehkan kamu tuh ya. Goalnya kamu ini bagi mereka terlalu ketinggian gitu ya. Di sini no start is coming, hanya saja mungkin kamu harus lebih banyak menghindar ya sama orang-orang yang bikin kamu ke distract, keganggu dengan penilaian mereka terhadap kamu. Padahal mah kamu punya emang mungkin keinginan yang terbesar ya. Silakan fokus, dan silakan fokus dengan cita-cita kamu. Oke. Dan juga di sini ada believe in yourself, kamu harus percaya diri kamu. Piring sama X, ada beberapa mungkin kamu itu tipe yang penilaian mereka ya, mereka mungkin cenderung suka memikirkan kamu. Ini bagi kamu sering banyak dealing dengan orang-orang lama ya, entah kamu punya teman lama, pacar lama mantan ya, mantan pacar, mantan suami, mantan istri, mereka sering mikirin kamu gitu. Jadi plan mereka terhadap kamu tuh tipe yang membekas di hati gitu loh say. Ada piring, entah ya kamu mungkin bisa mengajukan pelayanan yang baik, atau mungkin kamu di sini lagi krisis ya, krisis ekonomi, atau mungkin kamu lagi butuh makan, kamu jarang makan, atau kamu kurusan akhir-akhir ini itu gimana gitu ya. Teaching, kamu tipe yang di sini suka suka ngasih saran gitu ya. Jadi penilaian kamu di sini kelihatan angel banget nih di mata mereka gitu ya, angel. Garasi penilaian mereka terhadap kamu, mungkin kamu pengen punya mobil, atau ada kamu udah punya mobil sekarang ya, kok sombong nih gitu, atau gimana ya. Ini ada berkaitan dengan garasi. Penilaian kamu terhadap penilaian mereka terhadap kamu itu agak sedikit otomotif juga kamunya. Mungkin kamu lebih cocok punya mobil, punya motor gitu ya, kendaraan kayak gitu. Mereka mungkin kasihan lihat kamu, mungkin kamu nggak punya kendaraan atau gimana, agak kasihan juga ya. Tapi kalau udah punya mobil ya, mereka ngeliat kamu agak sedikit udah jarang ngabarin mereka gitu, karena kamu udah punya mobil, bisa jadi gitu. Clean your space, kamu agak sorry banget nih, jarang membersihkan rumah gitu. Mungkin bagi mereka kamu pemalas atau gimana gitu akhir-akhir ini. Tapi sebenarnya kamu nggak malas, kalau kamu bisa ada waktu, kamu akan mengerjakan itu gitu loh. Cuman ya itu, mungkin kan orang beda-beda ya pandangan pertama melihat kamu. Mungkin kok kamu makin malas ya gitu, kok kamu ini ya gitu, kurang bersih atau gimana gitu. Oke, jadi ini ambillah positif dan negatifnya aja ya. Pel pertama, kita lanjut ke zodiak yang berkaitan dengan pel pertama ini. Kita ambil 6. Ada Scorpio, ada Taurus, ada Gemini, ada Virgo, Libra, sama ada Pisces ya. Oke. Jadi jangan berpatokan dengan zodiak, tapi energinya aja. Aku akan tutup energi. Sorry banget kalau ada salah kata, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Thank you. Dan aku next ke pel kedua. Bye bye. Nah, kita next untuk pel kedua. Halo pel kedua, thank you yang udah mau nunggu aku bikin video nih. Pel kedua ada The Chariot ya. Sebenarnya sih emang aku pengen banget bikin video setiap hari say, cuman ya gitulah kesibukan ya say. Bentar, aku ambil kartunya udah aku shuffle by the way. Tuh banyak banget segini, ada 2 sesi ya, aku akan bagi deh. Bentar. Segini aja kali ya.
Nah, ini sisi kedua. Kita akan tebarkan kartunya semua dulu, penilaian mereka terhadap kamu mulai dari sekarang ini ya. Untuk pel kedua, fokus. Oke. Oke. Separation. Ada kartu. Kurang, aku ambil agak 2 lagi atau 1 lagi. Oke. Udah kelihatan sih ini. Harus ini aja deh. Nah, pel kedua. Oke, pel kedua. Aduh, gimana ya aku mulainya ya? Jadi penilaian mereka terhadap kamu sekarang aku akan bagi 2 sisi. Ya, ini sisi pertama. Kita akan mulai dari orang yang nggak kenal kamu duluan ya. Jadi penilaian mereka mungkin yang kurang kenal kamu atau masih belum paham sama kamu dari energi eksternal nih. Orang lihat kamu itu agak agak menakutkan, sorry to say, atau mungkin ada energi kamu itu mungkin awal-awal pertama kali dilihat itu kayak takut banget ngomong sama kamu, takut banget terlibat sama kamu, dan takut banget kayak gabung sama kamu, nggak tahu kenapa ya. Energi power dominan kamu itu kuat banget ya. Mereka ngerasa kamu itu orang jahat awal pertama mereka ngeliat kamu ya. Mereka cenderung takut ngeliat kamu akhir-akhir ini, atau takut ngabarin kamu duluan, takut kayak orang mungkin agak suka berpikir lama ya, atau mungkin suka tanya sama orang, gimana sih cara deketin yang pel kedua ini, gimana sih gitu, harus ngomong kayak gimana ya gitu. Banyak orang yang kayak gitu ya sama kamu nih pel kedua. Ya bukan berarti kamu buruk, cuman orang yang belum kenal kamu nih gitu ya. Entah mungkin rekan kerja kamu atau siapa di sini, atau mungkin teman-teman sosial media kamu ya. Siapalah di sini yang belum kenal kamu. Nah, kalau yang udah kenal sama kamu, sebenarnya kamu punya ambisi ya. Kamu orangnya sangat, itu sih menurut aku, sangat dewasa banget. Saking dewasanya, all soul-nya kamu kayak gak terlalu menggubris hal yang menyi-menyi gitu loh. Hal yang gak perlu, gak penting gitu. Gitu pel kedua. Kemudian dari energinya Six of Swords ya, ada beberapa orang yang udah ngeliat kamu secara keseluruhan, mungkin yang udah kenal kali ya, kenal secara dekat ataupun enggak gitu. Kamu sebenarnya di sini tipe kurang mendengarkan gitu loh. Paham gak sih? Agak sedikit ngeremehin orang, bukan gitu sih kata-katanya, cuman kamu kurang mengapresiasi, kurang ngasih feedback gitu. Contoh nih, pel kedua, kamu punya temen atau punya sahabat, ya pokoknya punya temen lah gitu, atau punya keluarga gitu. Mereka udah capek-capek ngirim pesan ke kamu, tapi kamu gak ada feedback gitu loh. Paham gak sih? Kamu cenderung kayak mengalihkan gitu loh, atau memalingkan wajah gitu, atau kayak ngecuekin gitu. Ya sebenarnya kamu mendengarkan sih gitu, cuman mungkin dari gestur tubuh kamu ya, atau mungkin perawakan kamu emang kayak gitu, emang cuek aja gitu. Padahal kamu emang mendengarkan gitu. Tapi bagi mereka yang belum paham kamu, mereka ngelihat ini orang sok banget sih gitu loh, nyebelin, annoying banget sih gitu ya. Orang udah capek-capek ngomong tapi nggak didengerin gitu ya. Kamu agak sedikit kayak gitu penilaian orang terhadap kamu, atau orang udah capek-capek ngefollow dia, malah di fallback udah beberapa bulan gitu. Ini orang jarang main sosmed nggak sih? Jarang main sosmed paling ya gitu. Ya kamu di sini all soul banget. All soul itu artinya
kayak nggak mementingkan eksternal gitu loh. Kamu paling penting yang hal-hal pribadi kamu aja gitu, diri kamu sendiri gitu. Ini kesannya sih agak selfish ya. Ya emang energinya kamu agak sedikit, sorry tuh say, egonya kamu kenceng di sini gitu. Ya. Tapi kamu punya ambisi baik kok, kamu punya niat baik. Kamu mungkin justru ego kamu tinggi, atau mungkin kamu nggak terlalu mementingkan teman kamu dulu, contoh nih keluarga kamu dulu, karena kamu di sini mungkin pengen fokus sama sama cita-cita kamu, atau sama istri, sama keluarga. Ini bagi yang udah punya keluarga ya, Pak kedua. Soalnya ada dua sisi di sini. Kamu tuh punya sisi baik dan sisi buruk sebenarnya. Itu kuat banget di kamu. Sisi buruknya itu, sisi baiknya emang orang yang cenderung kayak kelihatan sibuk gitu loh. Ya, mementingkan keluarga gitu. Ada sisi baiknya kamu gitu. Rainbow and mistakes. Orang yang mungkin udah kenal kamu banget di sini, pasti orang paham sama kamu sih. Karena ada beberapa energi kamu itu kayak mind blowing gitu loh, kayak punya pikiran out of the box, beda dari yang lain. Ya kesannya sih agak annoying ya, agak menjengkelkan, tapi orang yang udah kenal kamu, mereka kayak paham dan kayak ketawa aja gitu sama ide kamu, sama caranya kamu gitu. Ya kamu agak sedikit, sorry tuh saya agak kaku, agak bahasa sekarang agak vintage zaman-zaman dulu gitu. Ya penilaian mereka terhadap kamu, sorry ya, agak vintage, agak kesan ke arah-arah zaman dulu, entah itu pola pikir kamu atau mungkin passionnya kamu gitu, walaupun kamu ya masih 20 tahunan gitu. Oke. Kemudian ada beberapa energi orang mungkin menilai kamu, entah keluarga, pasangan ya, atau udah punya pasangan, terserah. Secara keseluruhan kamu itu banyak pikiran gitu loh ya. Syukur-syukur kalau kamu melihat pilar kedua, kamu bisa meditasi nih, atau pandai cara bermeditasi. Kamu tuh punya power di earth loh. Artinya apa? Ini cenderung pilar kedua ini nggak jauh-jauh dari Capricorn, Virgo, Taurus gitu ya. Ada juga Cancer nih, Leo, Aries, Capricornnya kenceng banget nih. Jadi artinya apa? Orang menilai kamu itu gini, sebenarnya itu mudah, tapi kamu mempersulit gitu loh. Atau mungkin bisa jadi bagi orang itu mudah, tapi kamu ngerasa beban gitu loh. Tuh, kamu nggak mudah untuk breathe di sini. Tuh, ini lagi pesan semestanya ya, kamu harus lebih membalance cakra diri kamu yang banyak warna ini. Ini ada artinya loh, warna ungu artinya ini gitu, warna hijau artinya di cakra ini gitu. Kalau kamu paham ya gitu. Semua manusia itu ada punya energi cakra tenggorokan, cakra pikiran, cakra di dalam dada gitu. Itu ada warnanya. Kamu harus menetralisir ini. Kalau enggak kamu kacau gitu. Jadi orang lihat kamu tipe yang agak sedikit panikan ya. Sorry to say nih, pilar kedua. Kenapa sih nih pilar kedua? Padahal ini mudah, coba. Padahal ini udah biasa orang lakuin, coba tapi kamu panikan gitu. Kemudian di sini tune into your inner peace. Kamu kurang damai ya, kurang menyelaraskan kedamaian kamu. Ya, kamu tampak dari cover ya, cover wajah kamu ya, ekspresi kamu tampak dingin, padahal di dalam benak kamu panikan serius deh tuh. Banyak pikiran nih, kurang damai gitu. Kemudian separation nih bagi asmara ya, entah pacar kamu, pasangan, istri, suami, PDKT kamu, mereka ngeliat kamu agak menyedihkan kamu, sorry banget ya. Kamu nggak bisa cara untuk berbicara sama pasangan kamu kurang so sweet sama pasangan kamu. Contoh nih, pilar kedua mah nggak bisa pacaran gitu. Pilar kedua mah palingan ya sama istrinya gitu-gitu doang, template gitu. Palingan pilar kedua mah ngajak istrinya cuman makan ini doang gitu. Mereka ngeliat kamu agak
aduh sedih banget ya kalau punya sorry banget nih, punya pasangan kayak pel kedua gitu ya, membosankan, sorry banget nih. Ini bagi asmara ya, mereka nilai kamu kayak gitu. Atau bisa jadi juga ada energi pel kedua mah nggak bisa diajak intimate dalam gitu. Pel kedua mah sering kayak mengelak ya kalau ngomongin tentang perasaan gue gitu. Pasti pel kedua agak ngeremehin gue nih atau ngetawain gue. Contoh nih, teman kamu ada curhat sama kamu, kenapa ya sini ini kayak gini, tapi kamu lebay gitu. Ya udah, bodo amat lah sama mereka, ngapain juga digubris tuh pasangan kamu gitu. Kamu agak kayak gitu kamu nggak intimate orangnya, cuek banget gitu, sadness. Beberapa energi ini pel kedua aku kasih saran ya, mungkin banyak pasangan kamu sedih ngeliat kamu, atau mungkin banyak pasangan yang kayak kurang bahagia ngeliat kamu. Missing you tuh artinya kayak ada yang kurang dari diri kamu. Contoh, awal-awalnya kamu so sweet, awal-awalnya kamu kayak gini, lama kelamaan kamu ada yang hilang di dalam diri kamu gitu. Missing you. Mereka kangen sama kamu walaupun kamu udah pacaran sama dia, sama pasangan kamu ya, pel kedua, sama istri itu kamu gitu, suami kamu. Mereka missing you. Missing itu artinya kamu tipe yang ada kehilangan di dalam so sweetnya kamu gitu ya. Tuh. Ada energi membekas juga sih, maksudnya adalah kangen juga ya sama pel kedua, walaupun nyebelin, walaupun kayak gini, tapi kangen juga ya sama pel kedua gitu. Kamu suka membekas hati bagi orang-orang atau mantan-mantan kamu dulu gitu ya. Lanjut, the art is our school. Sebenarnya sih ada pesan penting ya. Semesta pengen bilang pel kedua, kamu banyak belajar dari kehidupan ya gitu. Kehidupan itu bukan hanya sekedar cari uang aja gitu loh. Kerja, pulang, makan, tidur ya. Oke, jadi kenapa ya aku ngerasa ada sedikit energi pesan untuk kamu pel kedua, yang dimana kamu tuh harus belajar dengan energi eksternal. Kamu harus belajar EQ, bukan IQ ya, tapi emosional mereka, gimana cara menghadapi mereka gitu. Ya kamu harus belajar dengan alam. Kamu harus banyak belajar dengan lingkungan gitu. Walaupun kamu di sini paling nggak suka banget banyak orang, tapi kamu banyak belajar dari pengalaman lingkungan gitu. Oke? Bumi adalah tempatnya belajar, bukannya kamu mengelak, aduh kenapa sih kayak gini bumi gitu. Kamu harus banyak belajar di sana, dan kamu harus mengantisipasi ya. Sebenarnya kamu di sini ada akar kedamaian dalam diri kamu. Kalau kamu paham sama diri kamu, orang akan seneng sama kamu gitu. Oke? Kalau misalnya kamu belum paham, orang akan sebel sama kamu gitu ya. Lanjut sesi kedua. Untuk pel kedua ini kita akan buka. Oke. Sesi kedua aku tebarin semua dulu ya. Gak muat. Ya udah, aku taruh di sini dulu aja. Oke, kelihatan nih roti. Tempat sampah. Ada angka 4. Oke. Lanjut sesi kedua. Penilaian mereka terhadap kamu pel kedua. Entah siapa ya di sini, keseluruhan deh. Teman kerja ya, lingkungan, siapalah di sini. Jadi unless your creativity, sebenarnya bisa dibilang kamu orangnya kreatif juga ya. Maksudnya itu punya ide-ide yang out of the box. Energinya kamu di sini pintar. Mereka ngeliat kamu pel kedua itu mah pintar ya, jadi wajar orang pintar ya gimana lah gitu.
Ya, creativity artinya kamu sebenarnya punya kreatif gitu loh, punya ide-ide yang cemerlang juga gitu. Kalau kamu paham ya, energi kamu di sini agak seni juga nih, pel kedua ya. Dan juga orang ngeliat kamu itu, kamu suka memberi ya, ada potensi kamu suka memberi. Dan juga bisa dikatakan mereka kalau udah kenal kamu, entah itu keluarga kamu atau gimana, keluarga kamu sangat bangga sama kamu. Mungkin ada energi kamu tuh suka memberi orang ya, tapi kamu paling gak suka kalau misalnya orang ngasih ke kamu ya, paling gengsi gitu loh kamu tipenya ya di sini. Contoh, kamu udah banyak baik ke orang, tapi ketika orang baik juga balik ke kamu tipe nggak usah gitu, kamu gengsian. Atau kebalikannya ya, bisa jadi juga kamu mungkin jarang memberi ya, jarang nolongin orang, cuma nampung doang gitu ya di sini ya, cuman pengen ini doang sama orang, expect ke orang gitu, tapi kamu jarang ngasih ke orang gitu. Kamu introspeksi juga di sana gitu. Itu ya. Lanjut, communication is key. Ada beberapa energi kamu itu jarang ngomong ya. Apa ya? Bisa dikatakan kamu harus latih komunikasi kamu. Cara kamu public speaking, cara kamu di sini ngomong. Ya, budaya orang ngomong kan berbeda-beda ya. Aku ngerasa banyak cara orang ngomong itu mungkin dari ya kultur budaya masing-masing gitu. Jika kamu mungkin background kamu orang kampung nih, contoh ya orang Sunda, orang pokoknya bukan orang yang harus beradaptasi dengan energi luar, energi kerjaan, kamu harus banyak belajar cara ngomong gitu, karena komunikasi itu adalah segalanya ya. Jadi kamu harus vokal dalam komunikasi, jangan hanya mendem gitu, keluarkan aja apa yang kamu rasa gitu ya. Jadi penilaian orang terhadap kamu di sini irit ngomong gitu ya, irit ngomong. Di sini ada roti, ada beberapa energi kamu tuh orangnya simple ya, bagi orang yang udah kenal kamu. Roti ini ibarat langsung dimakan kenyang gitu ya, di sini simple gitu ya. Lanjut, ada thief. Kamu kalau misalnya lagi jengkel, annoying sama orang, kamu emang annoying banget. Thief itu ada potensi kamu tuh tricky dan licik juga ya. Di lain kesempatan juga kamu ada energi thief. Thief itu artinya suka usil ya di sini, atau agak bikin orang kurang nyaman sama kamu gitu. Padahal kamu niatnya bercanda, tapi ya gimana, orang nggak suka sama bercanda kamu yang terlalu gitu ya. What waiting for? Semuanya pantas ditunggu gitu. Ya, apa yang kamu tunggu itu ya pantas untuk ditunggu. Jadi ada beberapa energi kamu tuh orangnya penyabar ya. Orang yang udah kenal kamu orangnya penyabar banget gitu. Oke, lanjut. Di sini ada leadership. Ada beberapa indikasi kamu itu cocok jadi leader ya, tapi kamu nggak ingin jadi leader gitu. Ada beberapa hal atau momen di mana kamu itu tiba-tiba jadi leader gitu loh. Memimpin, atau tahu harus gimana ya cara memecahkan masalah. Di sini kamu energinya agak sedikit human ya. Human itu artinya kemanusiaan yang kamu ada gitu ya. Kalau orang udah paham dan kenal dekat sama kamu nih, kamu ada posisi leadership. And then abundance planning, kamu tipe yang teratur ya, perfeksionis bagi mereka yang udah kenal kamu. Tapi mungkin ya orang yang belum kenal kamu tipe yang linglung, tipe yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Padahal kamu perfeksionis banget. Saking perfeksionisnya ya, kamu bingung harus mulai dari apa dulu gitu. Oke, tempat sampah bisa jadi juga mungkin kamu pandai menjaga kebersihan, atau bisa sebaliknya kamu harus jaga kebersihan. Oke, atau sampah ini kan ada energi ini nih. Kamu orangnya template ya di sini ya, suka ngulang-ngulang apa ya keadaan daily kamu kayak gitu-gitu doang gitu.
template hidup kamu loh say. Membosankan, agak sedikit membosankan ya. Lanjut, di sini ada 4 nih artinya twin flame. Orang banyak sahabat sama kamu, orang banyak seneng sama kamu kalau udah kenal sama kamu ya. Oke. 4 ini artinya twin flame, sahabat. Kamu tuh cocok jadikan sahabat lama ya, sahabat yang menyenangkan. Kalau kamu udah energi kawan ya, atau bersahabat, berteman, kamu orangnya di sini loyal ya, loyal terhadap sahabat, teman gitu ya. Oke, gitu pel kedua, itu penilaian mereka terhadap kamu. Lanjut, kita lihat energi pel kedua yang dominan untuk pel kedua. Ada Leo, Aquarius, ini Virgo sama Gemini ada ya. Tadi ada Libra, Pisces, Capricorn sama Aries. Oke, jadi segitu dulu pel kedua. Thank you. Aku tutup energinya. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen juga. Aku next pel berikutnya. See you and bye bye. Oke, halo pel ketiga. Kita lanjut next pel 3 ada The Moon ya. Jadi tema kali ini tuh penilaian mereka terhadap kamu sekarang gimana ya. Oke, kita update energi. Jadi thank you ya yang udah nungguin aku yang udah lama bikin video. Kita langsung aja, kartunya banyak banget say. Ada 2 sesi. Kita mulai dari sesi pertama. Aku kan bagi ya kartunya sampai sampai di sini dulu deh. Ini sesi kedua. Oke. Jadi kita sebarkan dulu kartunya nih. Ten of Pentacles. Oke. Oke. Kelihatan banget sih di sini. Oke. Oke, kita mulai pel ketiga di sini ya. Jadi aku ngerasakan kita mulai dari orang yang mungkin nggak kenal kamu ya. Penilaian mereka dari energi eksternal itu artinya orang yang benar-benar belum paham sama kamu ya, orang hanya sekedar tahu nama kamu dan wajah kamu doang ya, tanpa ngelihat kamu gimana gitu loh. Ini secara eksternal ya. Jadi energi luar, orang yang nggak kenal kamu, mereka nganggap kamu itu sombong. Sorry itu sih, maksudnya itu kayak orang yang nggak mudah didekati gitu loh, padahal mereka belum tahu ya gitu ya. Jadi secara cover nih, orang yang belum kenal kamu tuh tipe yang agak sombong gitu, atau mungkin paling tidak kamu tuh mainnya cuman dengan geng-geng kamu aja gitu loh, dengan orang-orang yang udah kamu kenal aja, keluarga kamu aja. Mana mungkin mau segeng sama kita yang kayak gini gitu. Mereka nganggap kamu kayak gitu ya, orang yang nggak mau nggak mau fleksibel, ngumpul sama orang yang ya rendah gitu ya. Di sini itu orang yang nggak kenal kamu gitu loh. Nah, energinya kalau misalnya orang yang udah kenal kamu, entah itu sepupu, keluarga, pasangan, teman kerja, apapun itu, orang yang udah ngelihat kamu keseharian gimana gitu ya, udah deket banget sama kamu secara ngomong, atau ya pokoknya udah tahu gimana kamu tipenya di sini si penghibur, maksudnya lucu, humoris kamu ada gitu loh ya. Kamu menyenangkan sebenarnya di sini. Kamu pandai caranya untuk menghargai orang gitu loh. Percaya diri kamu dapat di sini. Gitu loh, say. Ya. Dan secara keseluruhan energi kamu, pandangan orang ngeliat kamu nih gitu. Penilaian orang terhadap kamu orangnya 10 of coin. Artinya kayak nggak ada punya masalah gitu loh, say. Hidupnya kok enak aja terus ya gitu. Entah secara sosial media kamu mungkin menampilkan yang enak-enak aja gitu loh, say. Ya. Ya banyak kayak gitu emang pada umumnya, sosial media kayak gitu ya. Ya
pasti update yang bagus-bagus gitu, kayak nggak ada masalah, hidupnya sejahtera, aman, tentram, damai doang gitu. Mereka ngeliat kamu kayak gitu, kayak ada indikasi kamu itu ada punya privilege energi ya. Oke, mungkin kamu berasal dari keluarga yang mampu, yang bisa gitu loh. Oke, kayak gitu pandangan mereka terhadap kamu. Dan kemudian ada energi date ya. Kamu orangnya mudah move on gitu loh, say. Mudah move on itu artinya kayak gak mau masuk ke ke lubang yang sama, gak mau masuk ke keadaannya dimana itu udah tahu gak baik untuk kamu gak ke distract ke sana. Paham gak sih? Kamu gak mudah terprovokasi juga gitu sama suasana gitu. Mudah move on. Contoh nih, kamu jatuh dari motor, ya untung-untung ya jatuhnya itu nggak ada luka di sini. Ya kamu bangkit lagi dan kamu lanjut gitu. Tiba-tiba aja kamu udah sampai tujuan. Kamu fokus sama kerjaan kamu. Kamu orangnya kayak duh kenapa ya gue jatuh tadi dari motor gitu. Kayak kamu baper, kok sial banget ya gue ya. Duh sedih banget gue lagi gitu, gak ada orang yang nolongin. Kamu gak kayak gitu. Kamu tipe yang udah siap, ya udah untung gue jatuh di motor gak ada luka, alhamdulillah. Kamu paling energinya gimana ya, bersyukur gitu loh. Paham gak sih? Mudah move on, mudah bersyukur gitu loh. Optimis kamu itu dapat gitu ya. Date, kamu tuh bisa banget cepat berubah loh, say. Paham gak sih? Ya, contoh nih ya, kamu orang kampung, pindahlah kamu mungkin ke luar negeri, mudah beradaptasi, kayak kamu udah dianggap jadi orang luar negeri gitu, udah pandai cara ngomong, udah pandai kayak kultur budaya luar negeri gimana gitu. Pas kamu pulang pun orang mengira kamu orang luar negeri, padahal kamu orang kampung nih gitu. Kamu cepat beradaptasi dan belajar, berubahnya tuh cepat kembangnya gitu. Jadi pel ketiga, aku ngerasa kamu orang tipe yang cerdas nih gitu ya. Ace of Cups, orang banyak senang sama kamu by the way kalau udah kenal sama kamu nih ya, secara asmara atau gimana, sahabat. Kamu tuh tipe yang menyegarkan, mungkin enak dipandang, mungkin secara fisik kamu cantik, tampan, manis kayak gitu, seger aja ngeliat kamu loh, say gitu. Pak ketiga. Kemudian di sini ada playfulness, kamu ceria ya orangnya, tipe-tipe past life nomor 3 atau enggak nomor 5 nih, past life ya, kalau kamu paham sama angka past life gitu ya. Ace, walaupun kartunya demun agak gimana, cuman kartunya baik. Scorpio, nggak jauh dari Scorpio, Taurus, ada Leo juga ya di sini. Oke, kita lanjut. Surround yourself with your soul tribe. Energi kamu di sini gini ya. Penilaian orang terhadap kamu kalau kamu masih muda nih atau masih sekolah, masih kuliah, mereka ngeliat kamu itu tipe yang mudah berkumpul, menyenangkan, ya punya geng sendiri lah kamu, kumpulan kamu sendiri gitu. Oke, kamu tuh mudah banget dapat sahabat gitu loh. Sahabatnya pun kece-kece juga ya gitu, bisa velocity saya gitu ya. Contoh nih. Tapi kalau mungkin udah berumah tangga kalian ya di sini, mereka ngeliat kamu kesepian kalau misalnya kamu nggak ada temen ya. Kalau misalnya orang nggak kenal kamu, mereka ngeliat kamu kok nggak ada temen ya, kayak nggak ada temen gitu, padahal kamu teman kamu banyak gitu. Orang ngelihat kamu di sini kenal gitu, kamu energinya famous, banyak dikenal orang, cuman nggak tahu kenapa setelah kamu nikah atau setelah kamu punya anak, pokoknya kamu kurang temen gitu di sini. Ya bukan indikasi kamu lagi lagi ada konflik sama temen, enggak, kayak udah
ada di fase dimana kamu sibuk sama keluarga kamu aja gitu ya. Jadi mungkin teman-teman kamu membekas hati karena kamu tipe yang menyenangkan dulu pas masa sekolah gitu ya. Di sini lanjut, celebrate yourself. Kamu pandai cara untuk men-celebrate diri kamu ya setiap hari. Contoh, kamu coba mungkin di hari ini bikin kue, nggak malas gitu. Kamu mencoba untuk personal branding bagus di sosial media. Ya, kamu pandai cara di sini personal branding yang baik loh. Celebrate diri kamu, yay. Orang ngeliat kamu itu kayak tanpa beban ya di sini. Nggak ada masalah, nggak ada drama gitu. Kamu orangnya tipe simple gitu. Itu orang ngeliat kamu. Kebanyakan positifnya nih. Believe in yourself, you can do it. Ada beberapa sisi kamu itu pede, ada juga beberapa sisi kamu itu pesimis atau mungkin bisa dikatakan mundur gitu, kayak nggak pede gitu ya. Tapi alih-alih kamu di sini bisa melaluinya gitu loh ya. Bukannya kamu terlalu pede banget, enggak. Ada dimana sisi dimana kamu percaya diri, tapi di sisi lain kamu juga khawatir dan kayak cemas sama percaya diri kamu ini gitu. Paham nggak sih? Nah, disitulah kewarasan kamu datang dan kamu di sini bisa melewatinya gitu. Kamu serba bisa bagi orang-orang melihat kamu ya. X nih secara asmara, energi, entah itu pacar kamu, suami, istri kamu melihat kamu ini, kamu orangnya tipe kalau udah malas sama orang atau malas sama pacar kamu, ngambek gitu, parah banget. Jadi mereka menilai kamu orangnya tuh suka tipe ngambekan. Break up ini artinya udah deh jangan ngomong gitu loh ya, kita jangan ketemu dulu deh gitu, jangan ngomong dulu, gue kesel sama kamu tipenya kayak gitu loh ya. Tipe suka kayak nge-cut off orang kalau lagi break sama orang gitu, selain treatment tuh ya. X itu artinya kamu mudah tipe amarah, mudah marah sama pasangan, mudah marah sama gebetan yang kayak gak ngerti sama kamu gitu. Kamu tipe yang mudah ngomong sorry ya, kata putus, aduh males ngeliat kamu gitu ya. Tapi untung-untung ya gebetan kamu masih suka sama kamu. Mereka gemes aja ngeliat kamu kayak kok gitu sih gitu ya. Agak kekanak-kanakan kamu bagi mereka, karena kamu di sini X itu artinya kayak mudah bosan, mudah marah, mudah ngambekan gitu secara asmara ya. Lanjut, di mata orang lain, penilaian kamu terhadap mereka, kamu tuh ada energi biru, artinya damai, seger, mata orang memandang. Kamu punya pelipur lara, energi solis, artinya penghiburan gitu ya. Kamu suka menghibur. Hope tuh artinya harapan ya, harapan kamu baik gitu ya. Kamu cenderung banget cocok jadi konten kreator nih, pel ketiga ini. Suka menghibur, kamu itu punya keunikan dalam diri kamu gitu. So, artinya kamu juga pemikir ya, atau banyak orang yang mikirin kamu, lawan jenis nih. Tuh, bagian cewek selamat ya, kamu banyak dipikirin lawan jenis. Walaupun mereka udah punya istri nih, udah punya pacar, tapi kamu selalu membekas di hatinya. Tuh, atau mungkin bisa jadi juga kamu tahu nggak sih pak ketiga? Oh tahu banget gue gitu. Sebenarnya sih gue sempat suka nih sama pak ketiga. Oh iya gitu. Kamu suka diingat orang atau gimana ya? Lanjut, penilaian orang terhadap kamu sesi kedua pak ketiga. Oke. Kelihatan ya di sini ya, serius deh. Oke. Gigi, bantal. Ada 14 atau jeruk ya di sini. Oke. Sesi kedua, penilaian kamu penilaian orang terhadap kamu. Oke. Jadi definitely yes itu artinya orang nggak gampang ngomong enggak sama kamu loh, say. Kamu itu kayak dianggap apa ya, mudah luluh orang ngelihat kamu loh.
mudah nurut sama kamu, serius deh. Mudah apa ya, orang mudah percaya. Yes itu artinya kayak orang nggak ragu-ragu kalau sama kamu loh. Saya contoh, kamu pengen ini gitu, aduh aku pengen banget martabak lagi gitu, oh ya udah kita beli aja gitu. Itu contoh ya. Jadi orang nggak ragu-ragu. Contoh nih misalnya, aduh aku pengen martabak nih, ini pihak ketiga ngomong nih, nah aduh gimana ya, kan tadi kita udah belanja gitu, duit kita cuma segini gitu, contoh ya, beda gitu ya. Kamu tuh jarang orang ragu sama kamu, paham gak sih? Jadi penilaian orang terhadap kamu tuh selalu beruntung loh gitu. Ada look in your side gitu, keberuntungan kamu tuh selalu dapet, nggak tahu kenapa ya. The energy is gaining momentum. Di sini ada energi pink juga. Orang nggak banyak loh lupa sama kamu. Momen-momen sama kamu itu kayak berharga banget, spesial banget. Jadi kayaknya kamu pihak ketiga bukan orang sembarangan deh, serius nih. Siapa nih pihak ketiga? Ayo ngaku komen. Time to decide. Oke. Kamu punya desire atau arti energi kayak keinginan terbesar. Saking keinginan terbesarnya kayak sulit memutuskan sesuatu. Terkadang orang lihat kamu itu agak cenderung pelin-pelan ya. Aduh, pihak ketiga lagi labil nih. Ayo cepet deh, mau mutusin yang mana gitu. Ya. Mau gimana? Tapi saran gue sih yang simple aja. Tapi kamu tuh punya pilihan, paham gak sih? Ya. Kamu tuh terlalu lama mikir gitu. Untung-untung kamu punya teman atau keluarga yang bisa dorong kamu untuk sadar loh, cepet ya. Di sini kamu tuh punya energi itu ya, angel, energi kekuatan kamu itu ada energi earth di sini di hati. Artinya apa? Kamu itu nggak jauh-jauh dari spiritual kamu, bagus banget spiritual kamu, yang dimana banyak orang yang lindungin kamu. Orang lagi, pokoknya ada energi entitas, banyak orang yang melindungi kamu. Entah siapa ya di sini, malaikat atau bahasa kerennya di sini leluhur kamu gitu loh. Dreams, kamu punya mimpi yang tinggi ya. Terkadang mimpi kamu ini bisa diterima orang. Untungnya bisa diterima orang ya. Terkadang kalau kita mimpi tinggi gitu ya, palingan cuman itu doang gitu, kamu nggak bisa gitu, banyak ngeremehin. Tapi syukur-syukur kamu, mimpi kamu pelan-pelan akan terjadi, insya Allah ya. Jadi kamu jangan pernah lupa dengan mimpi kamu ya. Jangan pernah berhenti dengan mimpi kamu, paham gak sih? Kamu punya mimpi ini tapi jalan kamu berhenti karena males atau apa gitu ya. Oke, raih mimpi kamu. Di sini kamu lagi dilindungi sama harimau loh, harimau Malaya loh. Sorry, lanjut. Di sini ada gigi, pasta gigi, artinya kamu cukup bersih ya kalau soal mulut, atau mungkin mulut kamu di sini unik, jarang enak dipandang gitu loh. Jadi penilaian mereka terhadap kamu secara fisik, kamu juga bagus. Bantal, sorry banget, ada beberapa energi negatif juga penilaian terhadap kamu nih Pak Ketiga. Mungkin agak malesan ya, atau mungkin emang bestian sama bantal, sama kasur gitu. Sorry, kamu di sini paling mageran. Sekalinya mager banget gitu loh. Tapi sekalinya rajin gitu. Orang yang nggak kenal kamu mungkin mengira kamu pemalas ya. Tapi kalau orang yang udah kenal kamu, orang paham kenapa kamu di sini suka tidur. Entah mungkin kamu lagi capek atau lagi ada kendala sakit atau gimana gitu ya. Oke, lanjut. 14 ini artinya ada jeruk menyegarkan, atau mungkin berdealing dengan energi 14 ya, entah tanggal lahir kamu atau apa. Lanjut. Di sini zodiak yang berkaitan dengan pel ketiga ya. Ada Taurus, Capricorn, ada Virgo, Scorpio, Gemini, ada Libra ya. Oke. Jangan berpatokan dengan zodiak. Aku juga ngeliat di sini tadi ada Leo juga yang udah aku bilang tadi ya. Soalnya ada ini sama ini Capricorn.
Oke, jadi segitu dulu. Capricorn udah. Sagittarius juga ada di sini ya. Soalnya ini. Oke, jadi segitu dulu. Aku tutup energinya, kurang lebih mohon maaf. Thank you, see you. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga yang belum ya, supaya aku lebih sering nih update video. Ya, jadi bye bye.